Jadi IMS Bersama Sejuk itu punya program liputan kolaborasi 12 media. Jadi mereka liputan di 10 daerah ya. Yang di daerah-daerah tersebut ada larangan pendirian rumah ibadah, misalnya gereja. Kemudian ada juga serangan terhadap kelompok minoritas yang sedang beribadah atau gangguan ya. Bahkan di Bandung misalnya ya, sejumlah jemaat ya itu harus berkilo-kilometer jalan ya ke kota Bandung gitu untuk bisa beribadah. Bagaimana dengan misalnya anak-anak orang tua manula misalnya, ketika harus jalan jauh, mereka nggak punya gereja kan. Kemudian mereka juga menumpang ibadah di kantor polisi dan juga menumpang ibadah di rumah sakit. Yang mempersulit itu siapa? Temuan dari teman-teman jurnalis di Bandung, misalnya Bandung Bergerak, aktor penghambatnya dari ketua RT, kemudian lurah ya, sampai pemerintah kabupaten. Di Samarinda, Kalimantan Timur juga temuannya sama. Liputan teman-teman itu menemukan, yaitu ya, ada tuduhan-tuduhan kristenisasi gitu ya, yang itu digunakan sebagai tameng untuk menjegal izin-izin pendirian gereja. Dan waktu itu kita juga liputan ke Cilebut di Bogor gitu. Terus kita ikut di tengah-tengah ibadah umat gitu, dan di sana tuh rumahnya itu kayak rumah dua tapi disatuin gitulah, cukup luas tapi tetap pengap gitu. Tempat ibadah yang tidak ideal dan bisa dibilang juga nggak nyaman ya gitu. Jadi itu sih. Terus yang di Lembang juga ternyata udah 19 tahun mereka berjuang untuk dapat IMB itu, dan mereka harus pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Temuan dari teman-teman jurnalis, 12 jurnalis yang berkolaborasi itu menunjukkan bahwa sejumlah jemaat di beberapa gereja itu kesulitan ya, kerepotan ya untuk memenuhi aturan dalam PPM 2 Menteri itu. Kami mengalami kendala, tidak gampang untuk mendapatkan prasyarat 90 dan 60 dukungan masyarakat. Kadang-kadang tarik-menarik, diminta kembali untuk mengumpulkan dukungan. Ya, informasi yang kami terima kadang-kadang satu KTP ada harganya. Dan ada banyak gereja yang sampai habis uang miliaran rupiah tapi tidak keluar izin pendirian rumah ibadah. Aturannya PPM 2 Menteri itu bermasalah. Misalnya syarat 60-90, kemudian rekomendasi FKUP. Nah, itu amat menyulitkan karena di beberapa tempat faktanya adalah FKUP itu kerap diisi oleh kelompok mayoritas yang kemudian mempersulit kelompok minoritas ketika mengurus izin karena harus mendapatkan rekomendasi dari FKUP. Nah, biasanya rekomendasi FKUB ini banyak yang juga salah memahami. Itu kan sifatnya rekomendasi, dia bukan izin. Jadi fungsi FKUB sebetulnya kalau dijalankan secara baik bisa memfasilitasi kebuntuan adanya upaya izin pendirian rumah ibadah. Liputan kolaborasi ini menjadi penting itu karena satu, untuk menunjukkan fakta-fakta kepada publik bahwa ada diskriminasi terhadap kelompok minoritas ya berbasis agama dan kepercayaan, dan juga bisa disodorkan kepada pemerintah. Ini loh faktanya bahwa kelompok minoritas itu mengalami diskriminasi, dan dengan adanya Raperpres yang sebetulnya nggak jauh berbeda dengan PPM ya, jadi hampir sama dengan PPM ya, sekarang masih dibahas atau digodok di pemerintah ya. Memang ada masalah yang nyata-nyata dalam beberapa kali diskusi putaran yang difasilitasi oleh Kementerian Agama, keterwakilan majelis-majelis agama seperti RPGI, KWI, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan MUI. Nah, saya lihat di sana nuansanya sangat moderat, karena teman-teman dari kalangan Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan majelis agama yang lain misalnya menyoroti secara tajam prasyarat 90-60.
Mereka bilang lah ini kan sumber masalahnya, kenapa harus dipertahankan? Itu mengapa perlu pemerintah itu merevisi aturan-aturan yang diskriminatif itu dan melibatkan jaringan masyarakat sipil, melibatkan orang-orang yang menjadi korban dari kebijakan pemerintah yang masih diskriminatif. Nah, saya melihat beberapa jurnalis itu masih terpaku pada izin dan tidak izin rumah ibadah gitu ya. Padahal kalau kemudian jurnalisnya itu memahami konteks persoalan, memahami aturannya, maka dia akan sangat berhati-hati ya. Jadi beritanya tidak mendiskriminasi kelompok minoritas. Bahkan waktu di Cilebut itu salah satu narasumber kami, ketua HKBP Cilebut tuh bilang kalau misalkan bukan dari sejuk mereka nggak mau wawancara jurnalis gitu, karena semacam ada trauma karena mereka pernah wawancara sama jurnalis lain, mungkin itu di media mainstream, mereka bilang setelah beritanya keluar justru dipojokkan gitu, jadi seolah mereka ini tuh pembangkang gitu, udah tahu nggak ada izin kenapa masih beribadah. Pada prinsipnya dalam PPIK itu kan ada penekanan penghormatan terhadap keberagaman ya. Setiap orang atau setiap warga negara Indonesia itu punya hak yang sama untuk bebas beribadah ya. Nah, dalam konteks ini jurnalis kemudian mestinya menempatkan kacamata itu ya, perspektif penghormatan terhadap kebebasan beribadah, kebebasan beragama, menganut agama, dan negara juga wajib untuk melindungi kelompok minoritas ya. Menurutku itu udah ini banget sih, udah cukup komprehensif ya, karena juga di sana kayak mengatur gimana sensitivitas jurnalis terhadap narasumbernya, gimana soal privacy juga harus dipertimbangkan. Itu juga jadi bekal penting. Misalkan kalau jurnalis mau ngeliput isu keberagaman ya nggak bisa asal asal ngeliput dari angle yang kontroversial doang gitu, karena ternyata isu keberagaman itu ada dampak-dampak dari apa yang kita sorot, terutama orang-orang yang rentan, kelompok termarginalkan apalagi gitu. Kami dan majelis-majelis agama dalam hal ini dan KWI dan Buddhis, Hindu dan lain-lain mengusulkan sesuatu yang juga sebetulnya sudah sampai di tangan pemerintah, tetapi itu masih dalam proses. Kita berharap di draft yang akan dikeluarkan oleh pemerintah itu akan lebih bisa menjawab dan memberi solusi bagi masalah-masalah yang ada. Kami juga bersyukur di sini. Saya langsung masuk saja kepada Kaltim Today ya. Saya berterima kasih banyak karena dengan adanya terhalang selama ini, kami bisa difasilitasi melalui jurnalis Kaltim Today, Mbak Yasmin, bahkan pernah berjumpa dengan kami, ada Mas Riko juga. Saya mengatakan memperlancar proses kami. Kami mendapatkan rekomendasi dari Kemenak Kota Samarinda. Dan kalau misalkan media tidak mengambil fungsi itu, apalagi di era media sosial sekarang ini, ya mungkin akan pihak-pihak lain yang mengambil itu ya. Apalagi sekarang penyampaian informasi itu nggak lagi terikat di media atau jurnalis, tapi semua orang udah bisa sekarang menyampaikan informasi gitu. Tapi ya media balik lagi mau berpihak kemana dan mau melakukan apa, mau bertindak seperti apa gitu. Bukti dan contoh yang sangat jelas itu ketika saya alami hal ini. Karena melalui media kami bisa ada dipermudah gitu ya. Dan ada perhatian dari pemerintah. Sebab kalau saya melihat ketika kami berjuang sendiri, ya kami nggak dianggap gitu. Jujur selama ini kami berjuang, bahkan mohon maaf, saya sebagai anggota organisasi gereja sudah memohon kepada pimpinan organisasi, sudah menghadap ke wakil wali kota juga tidak ada solusi. Makanya saya sangat senang dengan adanya
Kaltim Today, itu yang saya katakan bahwa sangat penting adanya media-media yang bisa mengangkat isu-isu tersebut. Harapannya adalah liputan teman-teman jurnalis yang fokus pada isu-isu KBB ini akan menjadi ruang ya bagi jaringan masyarakat sipil juga untuk mendapatkan informasi, data-data, fakta-fakta yang cukup sehingga bisa menjadi bahan masukan juga untuk kelompok masyarakat sipil untuk berjuang membela kelompok-kelompok minoritas ya dari berbagai intimidasi, tekanan, larangan beribadah yang itu mengganggu hak asasi manusia ya. Nah, saya kira liputan-liputan yang berperspektif korban, liputan-liputan yang memihak kepada kelompok minoritas ya tentu saja sesuai dengan fakta ya dan tadi ya dengan verifikasi yang berlapis itu akan membantu banyak pihak untuk memperbaiki situasi kebebasan beragama di Indonesia dan kita punya harapan Indonesia itu bisa menjadi negara yang lebih beradab, Indonesia menjadi negara yang benar-benar menjalankan prinsip-prinsip universal ya, hak asasi manusia ya, perlindungan hak asasi manusia itu adalah prinsip-prinsip universal yang kemudian harus dijalankan oleh setiap negara termasuk Indonesia.